Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang saya bersama Bapak Tarudin. Beliau ini adalah salah satu tokoh masyarakat yang mana beliau akan menjelaskan bagaimana budaya Bausung tersebut di dalam budaya Banjar kita sebenarnya. Ya langsung saja. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Jadi Pak, jadi Bausung, asal usulnya Bausung ini gimana ya Pak? Misalnya umpama ada niat orang tua nanti pengantinan anakku bausong, harus bausong tok. Kalau kada ada niat bausong boleh aja juga amun mau bausong, kada apa-apa. Nah, misalnya pulang mamakmu tuh pada dulu pengantin bausong. Jadi kamu harus pengantin bausong tuh juga. Pulang bahari dulu. Dan pulang umpama keturunan mandi di Agung, pengantin harus mandi di Agung. Ada Agung jurang. Nah, Gung. Harus mandi di Agung tok. Mandi di Agung tuh ya bausong orang pulang. Keturunan Bang, mandi di Agung. Nah, itu mau kada misalnya keturunan nanti harus mau kada mau tuh harus mandi di Agung tok. Bila keturunan. Mun kada keturunan kada apa-apa juga kada usah mandi di Agung. Nah, nya mun kada keturunan tuh bila kada mandi di Agung bisa orang bahari memingit. Bisa kesurupan pengantin. Misalnya kada keturunan kada apa-apa. Kada apa-apa. Kada usah mandi di Agung. Kada keturunan kada usah mandi di Agung. Mun orang bahari dahulu mandi keturunan mandi di Agung. Orang bahari dahulu. Mbak pulang keturunan nang Begunung Ngape tahulah bahari. Pengantin bahari Begunung Ngape madahakan ada malam pakai ubur-ubur lampang to. Colok aja bahasa kita. Nah, ada juga pengantin Gunung Ngape orang bahari. Pakai colok paring tuh dibuatin minyak tanah. Nah, dicacak. Nah, aku nang 20. Nah, di situ pengantin pulang betatai malam. Nah, Gunung Ngape itu aturan bahari. Tapi wah ini kada ada lagi sekarang nih. Tapi nya keturun. Misalnya waktu bausung tuh Pak, kenapa adanya kesurupan tuh? Po tuh modelnya nang orang gaib tuh pang memingit jurang. Nya macam-macam orang gaib nang kita kada melihat itu tuh nang mengganggu di pengantin. Ada nang rabah pengantin. Nah, tuh kisahnya bahari. Kurang. Musik yang bausung itu Pak adalah pengaruhnya. Pengaruhnya kah? Tinggi musiknya. Musiknya ada babon, Agung, orang bausung tuh bebabon. Mbak ada beserunai dahulu bahari. Mengiau anunya tupang memanggil nang bun hantu-hantu tupang ini jadi bebabun Mbak Agung. Makanya tukang usung tuh gagah. Apa di sini nah? Mau usung di sini lalakiannya seikong, bibiniannya seikong. Jadi berdua tukang usung. Nah, beraung kiri kanan. Nah, beraung main-main tupang bejuget modelnya. Nah, model bejuget beraung dua. Jadi bibiniannya duduk di bahu sini, bakai gigindong.
Mbak pinggangnya nih bejarat awan selindang. Nang tukang usong teh. Beselindang sini awan selindang kamban orang kita bari. Nah, itu kisah orang buat usong nih. Babon, ba agung, ba anu juga ba anung, rami tipang. Wah ini kan ada lagi. Kurang sudah peminatnya berarti lah. Untuk gerakannya, apakah ada gerakan khusus orang yang mau usungnya tuh? Gerakannya khusus kayak model pencaksilat. Main kuntau orang bahari. Nah, model kuntau. Beraung dua. Di sana awan di kiri kanan tupang beraung. Berarti yang mau usung orang yang gerak. Tukang usungnya kah? Laki-laki kedua-duanya. Lelakian kedua-duanya tukang usung. Jadi seikung pengantin bibiniannya. Seikungnya pengantin lelakiannya. Mau usung tok. Itu harus adalah misalnya yang mau usung harus keluarga atau boleh orang lain? Keluarga ada khusus tukang usung ada. Oh iya. Ada. Orang yang bisa main silat pang tukang usung. Main kuntau orang bahari main kuntau. Terima kasih Bapak sudah bersedia untuk menjadi narasumber menjelaskan tentang budaya Bausuk yang ada di Sama-sama. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan yo kamu kena pengantin Mbak Usung. Amin. Walaupun turunan. Biar kan ada keturunan anak Mbak Usung. Niat kah anak Mbak Usung? Setelah 300 meter di bundaran, terus lurus Anda akan di Jalan Ahmad Yani. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin. Saat ini saya sedang bersama Bapak Ridatullah Asyabani MAG. Beliau adalah dosen tetap dari STIK Muntai dan juga mengajar di Fakultas Usuluddin dan Humaniora UIN Antasari Banjarmasin. Saat ini saya akan melakukan wawancara terkait kebudayaan Banjar, yaitu Bausung pengantin dalam pandangan Islam. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Ya, terkait Bausung pengantin di budaya Banjar Pak, sebenarnya bagaimana sih Islam itu memandang kebudayaan Banjar itu? Kalau secara umum Islam memandang kebudayaan Banjar itu sebenarnya tidak ada masalah. Kenapa? Karena kebudayaan itu menjadi sesuatu hal yang bukan hal yang ditolak. Sebab apa? Islam juga masuk ke wilayah Indonesia pada awalnya itu juga adanya perpaduan antara budaya dengan agama Islam itu sendiri. Hanya saja Islam
budaya atau Islam harus bisa istilahnya itu bernegosiasi dengan budaya, dan budaya itu juga harus bisa bernegosiasi dengan Islam itu sendiri. Oleh sebab itu ada yang disebut dengan istilah Islamisasi budaya. Jadi Islam terhadap budaya Banjar khususnya itu banyak hal-hal yang bisa diislamisasikan dalam kebudayaan Banjar, seperti orang Mahaum itu juga bisa, kemudian berayun maulid itu bagian dari islamisasi budaya. Banyak hal-hal yang bersifat negosiasi antara budaya dengan Islam. Meskipun budaya itu bertentangan dengan ajaran agama Islam, namun dengan proses negosiasi itu sendiri nilai-nilai keislaman itu yang akan menggantikan sesuatu hal yang berbeda atau hal-hal yang tidak ada dalam ajaran agama Islam. Jadi nilai-nilai Islam dimasukkan dalam kebudayaan. Oleh sebab itu sebenarnya tidak ada masalah ya kalau ada hal-hal yang menyimpang, maka dibuat dalam diproses dengan proses islamisasi budaya tadi. Budaya Banjar yang masuk menjadi islamisasi budaya seperti itu. Dan kalau ada hal-hal yang bertentangan, Islam tidak menentang sepenuhnya juga. Namun jika kita lihat secara pemurnian Islam, kalau itu tidak ada sebenarnya di dalam Islam ajaran itu. Tapi yang namanya kebiasaan masyarakat kan sudah membudaya dan tidak bisa lagi diubah secara total, maka mau tidak mau Islam dan budaya harus ada proses negosiasinya di sana. Nah, negosiasinya itu seperti apa ya tadi? Memasukkan nilai-nilai kebudayaan, nilai-nilai Islam dalam budaya, hal-hal yang bertentangan dalam budaya dengan Islam itu harus dihilangkan. Selanjutnya bagaimana Pak ketika niat masyarakat itu harus melakukan budaya Bausung karena adanya garis keturunan seperti itu Pak? Masalah keharusan, masalah niat itu tergantung masing-masing ya. Itu tidak bisa mengeneralisir semua niatnya seperti apa dan bagaimana niatnya itu. Namun secara empiris, secara kenyataan, memang kalau orang itu mempunyai garis keturunan kerajaan Banjar atau ada titisan darah dari kerajaan Banjar atau ya tadi suku Banjar istilahnya yang murni, nah itu diharapkan melalui proses perkawinan itu sendiri. Kenapa? Karena yang pertama ditakutkan kalau kena hal-hal yang tidak diinginkan. Yang pertama. Yang kedua, meskipun ketika acara prosesnya itu tidak memakai acara berusung, nanti ke depannya ditakutkan adanya gangguan-gangguan hal-hal yang mistis yang datang dalam keluarga. Nah, oleh sebab itu untuk masalah niatnya untuk ini saja sebenarnya untuk menjaga budaya kita. Nah, meskipun budaya berusung itu hanya sebagian orang saja yang harus melakukan. Di antara yang harus tadi orang-orang yang memiliki darah keturunan Banjar. Itu saja dari saya. Yang selanjutnya gimana nih Pak, misalnya kan ada orang yang melaksanakan tradisi budaya Banjar itu karena atas dasar nazar. Kalau dalam Islam yang namanya nazar itu wajib dan harus dilakukan. Kapan dilakukan itu tidak mesti ya. Misal contoh, kalau aku lulus, aku anak ziarah ke makam sini. Nah, kalau ketika dia lulus 1 tahun ke depan pun untuk melakukan nazar itu tidak masalah. Yang pastinya nazar itu harus ditunaikan, wajib ditunaikan. Kenapa? Itu bagian dari ajaran agama Islam. Nah, bagaimana jika melakukan budaya Banjar
dengan istilahnya dengan adanya nazar otomatis harus dilakukan, kecuali ada hal-hal yang misalnya bertentangan dengan syariat Islam, itu tidak mesti dilakukan. Kalau nazar kita itu bagus dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam, itu wajib meskipun berkenaan dengan kebudayaan, ya. Tapi kalau yang tidak berkenaan dengan ajaran agama Islam, maka tidak mesti bisa diganti dengan nazar yang lain. Nah, terus bagaimana kalau budaya Buusung itu? Nah, sebenarnya budaya Buusung itu tidak ada masalah, ya, tidak ada masalah dalam hal proses dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dalam budaya Buusung pengantin sepasang kekasih itu dinobatkan sebagai raja dan ratu, dan mereka dianggap sebagai sesuatu yang suci, ya, sesuatu yang suci, dan mereka tidak ingin kakinya itu menyentuh tanah. Oleh sebab itulah mereka diusung dari rumah ke pelaminan. Jadi yang jadi masalahnya di sini adalah lelaki yang mengusung perempuan itu sendiri. Kalau dia bukan muhrim, itu bermasalah dalam syariat Islam. Masa perempuan diusung oleh bukan muhrimnya, bisa diusung oleh orang lain. Kalau yang mengusung itu kakak kandung, itu tidak masalah. Tapi kalau yang mengusung itu orang lain, nah itu sudah melanggar syariat Islam. Oleh sebab itu, kalau bisa diusung itu tetap dilestarikan, tetapi hal-hal yang berkenaan atau bertentangan dengan ajaran Islam itu harus diganti lah istilahnya kalau bisa. Kalau perempuannya itu ada kakak kandung. Kalau tidak ada paman, gitu loh. Istilahnya ada yang keturunan sedarah juga. Supaya apa? Supaya tetap menjaga kelestarian kebudayaan itu sendiri, meskipun itu budaya itu bukan datang dari ajaran agama Islam. Nah, Untuk yang selanjutnya, gimana nih Pak pandangan generasi muda terhadap kebudayaan Banjar yaitu Buusung tersebut? Sebenarnya kalau generasi muda sebenarnya kita harus bisa melestarikan kebudayaan itu. Kebudayaan kita sendiri itu harus kita lestarikan dari anak-anak sampai dewasa, itu setidaknya harus dilestarikan. Kenapa? Karena kebudayaan Banjar atau kebudayaan negara wilayah-wilayah lain itu pun juga bagian dari identitas sebagai masyarakat Banjar. Apabila itu luntur, maka identitas kita pun akan luntur. Oleh sebab itu, dengan perkembangan desain dan teknologi ini, hendaknya generasi muda itu lebih lagi memerankan dirinya dalam memberikan apresiasi terhadap budaya Banjar. Budaya Banjar itu banyak, baik itu baju, pakaian, baik itu juga lagu, kemudian kesenian Banjar lainnya. Nah, itu harus dibudayakan dan diajarkan kepada generasi yang selanjutnya. Supaya apa? Supaya kebudayaan itu tidak luntur, tidak terhangus atau tergeser oleh perkembangan sains teknologi ini. Kenapa? Karena saat ini banyak budaya-budaya lain yang masuk ke dalam kebudayaan kita, dan itu membuat kebudayaan kita itu termarginalkan. Nah, oleh sebab itu penguatnya adalah generasi muda saat ini sebagai ujung tombak untuk melestarikan kebudayaan Banjar. Dan bagi saya harus dilestarikan kebudayaan Banjar ini, dan harus diajarkan dari generasi ke generasi selanjutnya. Supaya supaya identitas kita dalam berbineka tunggal ika itu tetap terjaga dan tetap harmonis dan eksis di Indonesia. Demikian wawancara kali ini terkait tentang Buusung pengantin di budaya Banjar. Terima kasih kepada Bapak telah menjadi narasumber saya kali ini. Dian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
saya Yulia Sari, mahasiswi Teknik Kimia Angkatan 2018 UIN Antasari Banjarmasin. Saat ini saya sedang bersama Ibu Nispi Haryani SPD. Beliau adalah salah satu guru di MAN 1 Balangan yang memegang mata pelajaran fisika. Saat ini saya sedang melakukan wawancara terkait kebudayaan Banjar tentang Bausung pengantin yang mana akan dikaitkan dengan sains. Sebenarnya berhubungan nggak sih Bausung Banjar, Bausung pengantin di kebudayaan Banjar itu dengan sains? Oke, langsung saja. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Selamat siang Ibu. Terkait kebudayaan Banjar, Bausung pengantin, sebenarnya apakah ada keterkaitan antara kebudayaan tersebut dengan sains, terkhusus biologi? Bausung Banjar memang kalau kita kenal dalam kehidupan sehari-hari kan memang cuma sekedar budaya atau tradisi. Tapi kalau kita kaitkan dengan sains, maka memang ada sebenarnya keterkaitan antara budaya Bausung tadi dengan sains, terutama kalau Ibu lihat itu berkaitan erat dengan biologi dan fisika. Jadi terutama di sini yang fisika itu kan budaya Bausung, artinya kan menggendong pengantin. Menggendong pengantin, diletakkan pengantin itu di pundak. Kalau pria itu kan biasanya diletakkan didudukkan dengan posisi mengangkang di kedua bahu penari. Kalau yang perempuan, mempelai perempuan itu digendong di salah satu bahu, biasanya dibantu dengan menggunakan apa biasanya? Gendongan kain. Nah itu kalau kita kaitkan dengan fisika itu erat kaitannya dengan pembahasan konsep materi tentang gaya, terutama itu kan ada gaya beban, gaya berat, kemudian gaya angkat ke atasnya. Nah itu tuh berkaitan dengan gaya. Kemudian juga berkaitan dengan usaha serta energi, usaha untuk mengangkat beban dari mempelai tadi. Nah kemudian selain itu biasanya kan saat sudah diusung itu kan biasanya kalau kita tidak hati-hati bisa jatuh. Nah makanya bagaimana itu pada saat berusung tadi supaya pengantin itu tidak jatuh. Nah, itu berarti ada juga keterkaitan dengan apa namanya keseimbangan benda tegar. Ya, keseimbangan benda tegar. Jadi biasanya kan kalau mempelai pria itu biasanya dia berkacang-kacang. Kalau biasanya di atas bahu penarinya itu. Nah itu sebenarnya untuk menjaga keseimbangan supaya tidak jatuh. Jadi supaya mempertahankan tidak jatuh tadi, perlu ada keseimbangan. Selain itu juga mungkin berkaitan dengan tekanan. Kalau di fisika tekanan di bahu kan bukan tekanan di bahu penari itu. Seperti itu. Mungkin salah satunya tadi menggunakan gendongan tadi supaya untuk mengurangi tekanan di bahu penari. Untuk selanjutnya, menurut Ibu nih apakah penting kita ini memahami budaya Bausung dari berbagai sudut pandang, salah satunya itu di bidang sains. Jadi kita ini kan sesuai dengan perkembangan zaman. Kita ini kan dianggap sebagai manusia yang modern. Jadi secara tidak langsung memang budaya-budaya atau tradisi-tradisi, terutama tradisi budaya Banjar itu sudah mulai hilang, sudah mulai luntur. Jadi sudah banyak orang-orang yang meninggalkan tradisi-tradisi, salah satunya tradisi Bausung tadi. Nah, sebagai kita orang Banjar memang perlu mempertahankan budaya tersebut. Tapi untuk mengenalkan ke orang-orang muda, terutama mungkin anak-anak atau apa, itu biasanya memang perlu juga dalam pendekatan keilmuan, dalam pendekatan sains. Biasanya bisa juga dengan membawa pembelajaran atau materi Bausungnya tadi ke dalam kelas. Maksudnya dengan cara mengaitkan
tradisi berusung tadi dengan pendekatan sains tadi. Jadi itu salah satu untuk menjaga budaya kita tidak luntur, tidak hilang seperti itu. Jadi memang sangat perlu pemahaman budaya berusung ini tadi dari segi keilmuan atau sains. Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana sains secara umum menyikapi keyakinan masyarakat, yaitu apabila orang yang memiliki garis keturunan Bausum tapi tidak melaksanakan, maka akan terjadi hal yang tidak diinginkan, semisal itu kesurupan. Jadi kalau dari pandangan sains memang berbeda ya dengan pandangan tradisi secara umum. Biasanya orang yang kesurupan karena tidak mengikuti tradisi Bausum tadi, terutama mereka yang memiliki garis keturunan katanya yang harus melestarikan tradisi tadi. Kalau secara tradisi kan kalau tidak melaksanakan maka akan diganggu oleh roh jahat atau roh jatuh mereka itu jadi kalau dari pandangan sains itu berbeda. Jadi kalau dari pandangan sains itu dia menganggap kenapa bisa terjadi kesurupan itu karena faktor-faktor lain, bisa stres atau ada konflik terlebih dahulu yang ada pada diri orang yang kesurupan tadi. Jadi seperti ini, misalkan ini kan biasanya yang terjadi itu adalah si mempelai dulu yang kesurupan atau pingsan lah, terutama bahasa sederhananya itu kalau menurut sains itu karena mungkin stres atau konflik yang ada dalam dirinya mereka, terutama mungkin karena kelelahan, kemudian kurang tidur dan lain sebagainya, bisa menyebabkan dia jadi halusinasi tapi tidak semua orang seperti itu. Tapi kan pribadinya itu kuat saja kemudian sugesti kemudian pribadinya itu histeris dan sebagainya, maka kesurupan itu bisa saja diminimalisir. Itu sih menurut Ibu. Jadi demikian penjelasan terkait kebudayaan Banjar, yaitu Bausum pengantin dengan keterkaitannya ke sains. Terima kasih kepada Ibu sudah bersedia menjadi narasumber. Sekian, salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita semua,